Bayangkan skenario ini ya, kamu lagi duduk santai, mungkin di tengah hari yang sibuk banget, terus kamu pegang ponselmu. Rutinitas biasa lah ya. Bener. Terus kamu ngetik sebuah pesan, posisinya kamu lagi buru-buru, mungkin sedikit emosi, lalu bam, jarimu nekan tombol kirim. Wah, itu momen horor tuh. Iya kan? Tepat pada detik itu juga, kayak sepersekian detik setelah pesannya terkirim, perutmu langsung terasa mual, kamu sadar pesan itu salah alamat. Atau mungkin isinya sesuatu yang bisa ngancurin karir kamu seketika. Persis. Atau bahkan mengakhiri hubungan yang penting banget buat kamu. Pernah nggak sih kamu ada di momen fatal kayak gitu? Pasti semua orang pernah sih ngerasain itu. Momen dimana kamu cuma bisa natap layar, kaku, keringat dingin, dan seluruh tubuhmu mendambakan satu hal yang mustahil. Tombol undo di dunia nyata. Kayak tombol putar balik gitu ya. Iya, buat ngapus analitik terakhir seolah-olah itu nggak pernah terjadi. Saya di sini sebagai host yang akan menemani kamu, dan jujur aja, ide tentang tombol undo ini menarik banget buat dibahas. Benar banget. Dan halo, saya di sini sebagai pakar yang bakal ikut ngebedah materinya. Ide memanipulasi waktu itu sebenarnya salah satu fantasi paling universal yang dipunya manusia. Karena kita pengen lari dari kesalahan kan? Tepat. Itu hasrat dasar untuk bisa ngendaliin atau melarikan diri dari konsekuensi tindakan kita sendiri. Kita ini kan secara naluriah selalu menghindari rasa sakit ya. Dan nggak ada penderitaan psikologis yang lebih menakutkan daripada harus berhadapan langsung sama akibat permanen dari kesalahan yang baru aja kita buat. Itu dia kenapa konsep ngubah waktu nggak pernah mati daya tariknya. Makanya hari ini di penelusuran mendalam kita bakal bawa fantasi tombol undo ini ke konsekuensi yang paling ekstrim. Wah, ini bakal seru sih. Kita bakal membedah sebuah kisah dari catatan Prince of Persia, The Sands of Time. Buat kamu yang mungkin tahunya ini cuma game legendaris atau film aksi, Kita nggak bakal bahas grafis atau koreografi berantemnya kan? nggak dong. Misi kita hari ini jauh lebih spesifik. Kita bakal ngupas tuntas intrik politik berdarah di baliknya, ilusi soal takdir, dan apa yang sebenarnya terjadi sama jiwa manusia kalau mereka dikasih kuasa buat muter balik waktu. Daya tarik utama cerita ini justru ada di benturan itu loh. Dia ngambil latar sejarah Persia yang megah, dicampur mitologi fantasi. Tapi pertanyaannya sangat membumi ya. Nah itu, pertanyaan filosofisnya itu nyata banget. Cerita ini maksa kita buat sadar kalau ngutak-atik masa lalu itu bukan cuma keajaiban yang keren, tapi sebuah beban moral. Beban yang bisa ngancurin kewarasan ya. Kalau kita pinjam istilah dari dunia gaming, ini tuh mirip banget sama fitur save state atau titik penyimpanan. Oh iya bener. Kalau kamu gagal di satu level atau karaktermu jatuh ke jurang, ya udah, tinggal load aja save terakhir. Terus coba lagi seolah nggak terjadi apa-apa. Di game sih menyenangkan ya. Banget. Tapi apa jadinya kalau fitur ajaib tanpa konsekuensi itu ditaruh di dunia nyata? Dunia yang isinya niat buruk, kelicikan politik, dan ambisi kekuasaan. Pasti hancur berantakan. Makanya, buat mahamin kekacauan ini, kita harus lihat siapa yang terjebak di tengah-tengahnya. Tokoh utama kita, Dastan. Ah, Dastan. Dia ini sebenarnya sebuah anomali besar di dalam istana loh. Iya, karena dia kan sama sekali bukan keturunan darah biru kan? Sama sekali bukan. Dastan itu memulai semuanya murni dari jalanan berdebu. Dia cuma anak yatim piatu, anak jalanan yang bertahan hidup dari hari ke hari. Tanpa hak istimewa. Nggak ada pengawal, nggak ada perlindungan hukum gitu ya? Betul. Terus Raja Persia saat itu mengadopsi dia. Dan ingat, Raja ngasih dia gelar pangeran bukan karena alasan politik, Terus karena apa? murni karena keberaniannya di jalanan. Raja melihat anak ini berani ambil resiko besar demi melindungi orang lain. Itu insting murni yang udah mulai punah di dalam tembok istana. Masuk akal. Karena anak-anak bangsawan lain pasti hidupnya nyaman banget. Iya, para bangsawan di istana tumbuh jadi orang yang bisa dibilang lembek, penuh perhitungan licik, dan selalu berlindung di balik kekuasaan keluarganya. Kalau dipikir-pikir ngangkat anak jalanan jadi pameran itu kedengerannya kayak dongeng ya. Kayak impian Cinderella versi cowok. Tapi realitas politik mengubah dongeng itu jadi mimpi buruk yang brutal banget. Parah sih, raja yang nyelamatin Dastan dari jalanan itu tiba-tiba dibunuh. Dan dari semua orang di istana yang punya motif politik, Tebak siapa yang difitnah? Dastan kan, sang anak angkat kesayangan. Dia dituduh jadi pembunuhnya, diburu, dan terpaksa kabur dari istana yang dulu nyambut dia. Dan proses fitnah ini,
Ini bukan kebetulan yang tragis ya. Ini kalkulasi politik yang super mematikan. Maksudnya udah direncanain mateng-mateng. Jelas, di ekosistem kerajaan, darah itu segalanya. Dastan mungkin pakai bajak sutra, makan semeja sama raja, tapi di mata bangsawan asli, dia selamanya cuma orang luar. Kambing hitam yang sempurna. Tepat. Waktu krisis terjadi dan raja dibunuh, konspirator butuh seseorang buat disalahin tanpa nimbulin perang saudara. Dan Dastan target paling logis. Kalau kamu yang jadi dalangnya, kamu nggak mungkin nuduh pangeran sedarah yang punya pasukan militer atau tanah kekuasaan, kan? Pasti bakal perang tuh kalau gitu. Makanya, kamu pasti nunjuk Dastan. Kekuatannya Dastan itu murni cuma dari simpati raja. Nah, pas rajanya mati, Dastan otomatis kehilangan pelindung satu-satunya. Dia nggak punya fraksi pendukung. Benar-benar terisolasi ya dia? Sangat terisolasi. Dan ini nyiptain siklus psikologis yang ironis banget buat Dastan. Ironis gimana tuh? Dulu kan dia pakai insting jalanannya buat bertahan dari kemiskinan, yang akhirnya bikin dia diangkat jadi pangeran. Sekarang dia dilempar lagi ke jalanan. Oh wow. Dia harus pakai insting yang sama, tapi kali ini bukan buat cari makan, melainkan lari dari eksekusi mati. Gelar pangerannya lenyap gitu aja di detik pertama istana ngerasa terancam. Kembali ke titik nol ya. Semua orang ngeburu dia. Nah, dalam pelarian yang putus asa ini, tujuannya cuma satu. Ngebuktiin kalau dia bukan pembunuhnya. Dan disitulah dia ketemu sama Putri Tamina. Betul. Pertemuan ini yang ubah segalanya. Karena Tamina ini bukan sekedar teman pelarian biasa kan? Bukan. Peran Tamina ini krusial banget. Dia adalah penjaga artefak misterius yang jadi pusat semua kekacauan ini. Belatih waktu atau Dagger of Time. Dan kita harus berhenti bentar di sini buat benar-benar ngerti apa itu belatih waktu. Iya, karena ini bukan pedang sihir yang bisa nembakin api atau semacamnya. Bukan. Ini jauh lebih rumit. Belatih ini tuh pada dasarnya cuma wadah. Benar, kekuatannya bukan di bilah besinya, tapi di apa yang ada di dalam gagangnya. Pasir waktu. Sense of time ya? Substansi magis langka. Secara mekanis, kalau kamu pencet permata di gagangnya, pasir itu bakal ngalir. Dan saat mengalir, kesadaran penggunanya ditarik mundur melintasi waktu. Sementara dunia fisiknya mundur kayak kaset di rewind ya? Persis. Jadi kalau Dastan ngelakuin kesalahan, dia tinggal tekan tombolnya, pasir mengalir, dan tiba-tiba dia balik lagi ke posisi beberapa detik sebelumnya. Sebelum kesalahan itu terjadi, dan yang paling gila, cuma yang megang belati itu yang punya ingatan soal apa yang baru aja dihapus. Orang lain sama sekali nggak tahu. Nggak tahu apa-apa. Wah, ini mengerikan sih. Benda ini ngasih kekuasaan absolut yang mengisolasi penggunanya. Banget. Bayangin, kamu bisa lihat temanmu mati, kamu putar waktu, kamu selamatin dia, dan temanmu itu nggak akan pernah tahu dia utang nyawa sama kamu. Buat Dastan yang lagi putus asa, ini pasti kelihatan kayak mujizat ya. Dia bisa ngulang kejadian, bikin rencana yang sempurna. Betul. Tapi godaannya besar. Kalau saya yang pegang belatih waktu itu, jujur aja nih, saya bakal pakai buat segala hal. Salah ngomong pas meeting, puter waktu. Terjebak macet, puter waktu. Milih investasi yang bodong, puter waktu. Iya kan? Saya bisa nyiptain versi kehidupan saya yang 100% sempurna tanpa celah. Tapi, kalau dipikir-pikir lagi, Gimana? punya alat yang bisa menghapus semua rasa sakit dan kesalahan tuh malah bakal ngerusak kita dari dalam nggak sih? Nah, itu dia poinnya. Kalau saya tahu nggak ada satupun tindakan saya yang punya konsekuensi permanen, buat apa saya hati-hati? Tanggung jawab dan kehati-hatian kita sebagai manusia malah mati. Kamu baru aja nyentuh inti filosofi dari cerita ini. Kemampuan ngubah waktu sebebas itu sangat berbahaya, karena itu menghentikan evolusi manusia. Menghentikan evolusi, maksudnya secara karakter? Iya,
Secara psikologis, manusia itu kan tumbuh, belajar, dan jadi dewasa lewat bekas luka dari kesalahan mereka. Bener, rasa penyesalan, rasa kehilangan. Rasa sakit karena gagal itu guru yang ngebentuk kompas moral kita. Kalau kamu pegang belatih itu dan ngehapus semua akibat dari kesalahanmu, kamu ngehapus tanggung jawab. Wah, dalam juga ya. Kamu nyiptain manusia yang bertindak tanpa empati, tanpa pertimbangan, karena buat mereka, realitas itu cuma draft kasar yang bebas direvisi kapan aja. Masuk akal. Itu mau dijelasin dengan sempurna kenapa artefak sehebat ini nggak boleh dibiarin tanpa pengawasan. Artefak ini bukan senjata buat menangin perang. Ini godaan yang bisa ngeruntuhin peradaban. Makanya peran Tamina itu penting banget ya. Dia bukan sekedar kurir yang bawa barang, dia itu sang penjaga. Penjaga yang mewakili kebijaksanaan untuk menahan keangkuhan manusia. Kayak pengingat buat Dastan ya. Cuma karena kamu bisa ngubah waktu, bukan berarti kamu berhak ngelakuinnya sesuka hati. Betul banget. Dinamika Dastan dan Tamina itu dibangun di atas konflik tarik ulur itu. Dastan yang pragmatis lihat belati itu sebagai alat taktis buat selamat. Sementara Tamina ngelihatnya dari kacamata penjaga ribuan tahun ya. Manipulasi waktu itu sama dengan nantang tatanan alam semesta. Jadi, ujian moral terbesar Dastan itu bukan gimana cara makainya, tapi belajar kapan dia nggak boleh makainya. Kapan dia harus nahan diri ya? Menarik banget. Dan di saat mereka sibuk berdebat soal moralitas dan takdir, dunia di sekitar mereka terus berusaha ngebunuh mereka berdua. Aksi bertarungnya di sini intens banget. Iya, dan fakta kalau cerita filosofis ini dibalut sama aksi fisik yang kinetik, bikin ceritanya nggak kerasa berat. Kita lihat adegan pedang, kejar-kejaran di pasar, dan yang paling ikonik, parkur. Parkurnya Dastan ini luar biasa. Dia lari, manjat dinding vertikal, lompat dari satu atap ke atap istana yang lain. Saya mikirnya gerakan parkur ini tuh simbol dari akar jalanannya, dia. Penjelasan yang tepat. Koreografi aksi itu sendiri sebenarnya lagi nyeritain siapa Dastan. Parkur di situ bukan sekedar tempelan visual yang keren aja. Kalau kamu perhatiin, gaya geraknya beda banget sama prajurit kerajaan. Bangsawan militer kan bertarung kaku, penuh aturan kehormatan, satu lawan satu pakai pedang. Nah, kalau Dastan, dia manfaatin lingkungannya. Dia merayap, menghindar, meluncur, dan melompat lari. Ini perwujudan fisik dari latar belakangnya kan. Dia nggak peduli sama kehormatan bangsawan, dia murni pakai insting pencuri jalanan. Berhenti bergerak berarti mati. Lebih dari itu, parkur ini metafora visual yang brilian untuk posisi politiknya Dastan. Gimana tuh maksudnya? Pas Dastan lompatin celah atap istana, dia secara fisik melakukan apa yang secara mental harus dia lakukan ngadepin intrik istana. Oh, menavigasi jebakan. Betul, menghindari serangan dari tempat gelap, selalu cari jalan keluar pas tersudut. Dia nggak bisa lawan pasukan kerajaan secara langsung, sama kayak dia nggak bisa lawan Fitner pakai argumen hukum. Dia harus terus bergerak di luar struktur yang udah ada. Wah, mind-blowing sih analoginya. Dan ngomong-ngomong soal struktur dan jebakan politik, Dastan akhirnya tahu kalau fitnah ini bukan cuma salah paham. Iya, ini konspirasi tingkat tinggi yang rapih banget. Ada dalang di balik kematian Raja Persia. Seseorang yang sangat dekat dengan tahta, yang ngatur semuanya dari balik layar. Dan dalangnya ternyata adalah Nizam, paman Dastan sendiri, sekaligus saudara kandung dari raja yang terbunuh. Pengungkapan motif Nizam ini yang bikin cerita ini nunjukin taring aslinya. Nizam bukan musuh dari luar yang mau jajah kerajaan. Dia orang dalam istana sendiri. Motifnya murni dibangun dari kebencian dan rasa cemburu yang udah berakar puluhan tahun. Dia selalu ngerasa lebih pantas jadi raja. Dia ngerasa hidup di bawah bayang-bayang kakaknya terus ya? Iya, Nizam ngerasa dirinya lebih cerdas, lebih kompeten. Tapi terhalang cuma gara-gara urutan lahir. Jadi dia mau belati waktu itu bukan buat memperbaiki kesalahan kecil. Dia mau ngerombak sejarah hidupnya sendiri. Bener. Dia mau balik ke masa lalu, biarin kakaknya mati pas mereka masih kecil, supaya garis keturunan langsung jatuh ke tangannya. Gila. Ini orang benar-benar bersedia ngehancurin seluruh realitas masa kini, ngorbanin nyawa semua orang, cuman demi ego pengen jadi raja. Disinilah kelihatan kontras paling tajam antara pahlawan dan penjahat utamanya. Nizam punya segalanya. Darah biru, harta, kekuasaan, rasa hormat. Tapi dia nggak bisa nerima realitas masa lalunya. Selalu dihantui bayangan, seharusnya saya yang jadi raja. Berkebalikan dengan Dastan. Dastan dari kotoran jalanan, difitnah, kehilangan gelar kebangsawanannya, tapi dia nggak pernah benci masa lalunya. Dia menerima siapa dirinya dari awal ya? Tepat.
Nizam itu bangsawan yang kelakuannya kayak parasit egois, sementara Dastan, sang mantan pencuri jalanan, bertindak kayak pelindung sejati. Kontras yang keren banget. Dan sadar akan hal ini bikin klimaks ceritanya kerasa sangat berat. Saat Dastan akhirnya pegang belati waktu di titik puncak itu. Iya, dia udah tahu rencana pamannya. Dan dia dihadapkan pada pilihan ekstrim. Di satu sisi, belati itu ngasih kekuatan buat jadi penguasa waktu. Dia bisa aja ngehapus penderitaannya sendiri. Benar. Menyelamatkan ayah angkatnya, atau malah menghapus keberadaan Nizam sama sekali dan ngambil tahta buat dirinya sendiri. Tapi, risikonya besar banget. Menggunakan kekuatan pasir sebesar itu berisiko memecah dunia dan ngeruntuhin seluruh tatanan realitas. Kenapa sih pahlawan itu selalu dijebak pada dua pilihan ekstrim? Antara jadi penguasa absolut yang egois, atau mengorbankan segalanya demi dunia? Karena kekuatan absolut itu ujian karakter paling murni. Di awal cerita, motivasi Dastan itu kan berpusat pada dirinya sendiri. Nyelamatin diri sama ngebersihin nama baiknya. Betul, tapi pas alat paling powerful sejagat itu benar-benar ada di genggamannya, dia melihat kehancuran yang bisa ditimbulkannya. Dan dia sadar ya, kalau mau menyelamatkan dunia, dia harus ngelepasin godaan untuk mengendalikannya. Dia milih untuk nggak jadi kayak Nizam. Dastan akhirnya sadar bahwa kelayakan seseorang untuk memimpin bukan dinilai dari garis darah ya, tapi dari apa yang kamu pilih saat kamu punya kekuatan buat ngelakuin apa aja tanpa ada yang bisa ngelarang. Pilihan untuk menghentikan pamannya dan melindungi dunia itu memvalidasi insting Raja Mesfin yang dulu ngangkat dia dari jalanan. Raja nggak salah pilih. Keberanian sejati itu bukan soal nggak takut ngayunin pedang. Keberanian sejati adalah kemampuan nahan diri dari godaan kekuasaan demi kebaikan yang lebih besar. Kesimpulannya, senjata sehebat apapun, sehebat manipulasi waktu sekalipun, nggak ada harganya kalau manusia yang pegang itu cacat secara moral. Keajaiban aslinya ada di kapasitas manusia untuk berevolusi. Dan bertanggung jawab atas masa lalunya. Mengejutkan ya? Narasi aksi fantasi yang isinya lompat-lompatan parkur ternyata nyimpen pesan mendalam soal kepercayaan, pengkhianatan keluarga, dan penerimaan takdir. Sangat mendalam. Ini bikin saya mikir ulang soal realitas kita. Kamu yang lagi dengerin penelusuran mendalam ini, kita emang nggak tinggal di istana Persia, dan kita nggak perlu parkur ngindarin tebasan pedang dari paman kita. Jangan sampai sih. Iya, Amit-amit. Tapi esensi ujian Dastan itu relatable banget sama hidup kita sehari-hari. Setuju. Karena hidup itu pada dasarnya serangkaian pilihan antara ngambil jalan pintas atau milih jalan yang benar. Tepat. Kita sering dihadapkan di situasi di mana kita bisa bohong buat nutupin kesalahan, nipu demi cuan instan, atau ngelempar kesalahan kita ke orang lain. Semacam manipulasi waktu metaforis ya. Benar, kita mencoba ngehapus konsekuensi. Padahal melakukan hal yang benar itu seringkali berarti kita harus berdiri tegar, nerima kalau kita salah, dan nanggung malunya. Sebuah pengorbanan kecil yang butuh keberanian besar. Dan saat kita balik lagi mikirin tombol Ando di awal obrolan tadi, tombol impian buat narik pesan salah atau keputusan bodoh, kita mungkin harus mikir 2 kali. Karena saya mau nutup penelusuran kita dengan satu pemikiran provokatif buat kamu semua yang lagi dengerin. Coba bayangin deh. Bayangin apa tuh? Bayangin, kalau hari ini di tanganmu beneran ada belati waktu itu. Kamu bisa kerasa dingin logamnya, lihat cahaya pasir magis di dalamnya. Wah, merinding ngebayanginnya. Nangis atau ngerenggut sesuatu yang berharga. Godaan yang berat banget. Tapi pertanyaannya gini, kalau kamu ngehapus kesalahan menyakitkan itu, kamu sadar nggak kalau kamu juga bakal secara permanen ngehapus pelajaran berharga dari kejadian itu? Menghapus kedewasaan yang kita dapat dari rasa sakit itu ya. Persis. Apakah kamu berani menghapus kesalahan masa lalu kalau harganya adalah kehilangan bagian paling kuat dan paling tangguh dari dirimu yang sekarang? Wah, pertanyaan yang benar-benar maksa kita buat berdamai sama masa lalu. Betapapun nggak sempurnanya masa lalu, bekas luka dari kesalahan kita adalah bukti kalau kita udah belajar dan bertahan. Jadi, yuk kita letakkan belati imajiner itu Hadapi konsekuensi hari ini. dan terus melangkah maju tanpa tombol putar balik. Terima kasih ya sudah mendengarkan penelusuran mendalam kita kali ini. Sampai jumpa.